di wilayah 11 Delta dan 10 Delta di samping TK. Rekaman video amatir viral di media sosial menunjukkan semburan lumpur bercampur air serta material batu setinggi 20 meter. Semburan lumpur ini keluar dari lokasi pengeboran sumur milik pemerintah desa di Pasena Makmur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Peristiwa ini terjadi saat aktivitas pengeboran mencari sumber air bersih dilakukan. Diduga semburan ini berasal dari kedalaman 100 meter di bawah tanah. Setelah menyembur hampir 8 jam, semburan ini berhenti dengan sendirinya. Ketika sumur itu sudah finish, sedang proses pengurasan air untuk digunakan. Nah, saat menguras air tiba-tiba ada munculan itu terjadi spontan terjadinya. Pekerja minggir semua. Kedalaman kurang lebih 100 meter. Belum diketahui penyebab semburan ini terjadi, namun atap rumah warga dan sekolah yang berada dekat lokasi mengalami kerusakan. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lufi Rosyadi, iNews melaporkan. Kericuhan pecah saat proses rekonstruksi kasus pembunuhan seorang balita di kebun karet Desa Dimulya, Cilacap, Jawa Tengah. Jelang tayang, film animasi merah putih One for All banjir kritikan di media sosial. Lima jurnalis Al Jazeera tewas dalam serangan udara Israel dekat rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, polisi meringkus 3 pemuda yang diduga terlibat aksi balap liar di Surabaya, Jawa Timur. Ironisnya, polisi menemukan sabu-sabu dari salah satu pemuda tersebut. Viral di media sosial, tim Jogoboyo 97 Satsamapta Polrestabes Surabaya mengejar sekelompok remaja yang diduga terlibat balap liar di Jalan Tembaan dan di Ponegoro, Surabaya, Jawa Timur. Polisi mengamankan 3 pemuda yang mengendarai motor di Jalan Tembaan. Dari terduga pelaku KDS, petugas menemukan 1 paket sabu-sabu seberat 0,5 gram. Selain itu 2 unit ponsel, 1 sepeda motor dan uang tunai Rp4.000 turut disita. Selanjutnya ketiga pemuda tersebut dibawa ke Satuan Narkoba Polrestabes Surabaya untuk diproses. Polisi kembali mengamankan 3 pemuda beserta 3 unit motor yang diduga digunakan untuk ajang balap liar di Jalan Diponegoro. Patroli gabungan akan terus dilakukan sebagai langkah preventif kejahatan jalanan, geng motor, dan tindakan 3C. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Prosesi Gunungan Haul Ki Ageng Jakatarup yang digelar di Grobogan, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Sejumlah mama terjatuh hingga lecet demi mendapatkan hasil bumi. Dua buah gunungan yang baru sampai di pintu masuk lapangan Tarup, Grobogan, Jawa Tengah langsung dikejar ribuan warga yang sudah membadati lapangan sejak pagi hingga sore hari. Panitia terlihat kewalahan hingga melepaskan bambu pengusung gunungan yang mereka panggul. Warga pun saling mendorong dan berdesakan hingga menyebabkan sejumlah lansia jatuh hingga terinjak-injak. Meski sempat terjatuh, warga tetap nekat memburu hasil bumi. Sebagian lainnya hingga terkena lemparan di kepala akibat warga lainnya melemparkan hasil bumi dari atas gunungan. Meskipun harus menahan sakit hingga lecet, warga mengaku senang mendapatkan hasil bumi dari gunungan ini. Usai kericuhan di lapangan, puluhan warga juga berebut nasi kuning yang dibagikan di dalam makam Ki Ageng Tarup.
Demi mencegah kericuhan, nasi kuning dibagikan dari balik pintu bakar. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, A-News melaporkan. Pemirsa, rekonstruksi penganiayaan balita hingga tewas di Cilacap, Jawa Tengah ricuh saat warga yang emosi berusaha menghakimi pelaku. Sebelumnya, aksi penganiayaan sempat direkam pelaku. Kericuan pecah saat proses rekonstruksi kasus pembunuhan seorang balita di kebun karet di Desa Adimulya, Cilacap, Jawa Tengah. Warga yang berada di lokasi geram terhadap tersangka Ferry yang tega menganiaya korban yang berusia 3 tahun hingga meninggal dunia. Namun polisi akhirnya berhasil meredam amarah warga dan ayah kandung korban yang tidak terima atas perlakuan keji tersangka terhadap korban. Polisi akhirnya mengalihkan rekonstruksi ke sejumlah lokasi untuk menghindari kericuhan terulang. Dalam rekonstruksi ini terungkap korban awalnya diantar ibunya menemui tersangka yang diketahui merupakan kekasih gelapnya. Selanjutnya, Ferry membawa korban jalan-jalan dengan mengendarai motor ke kawasan perbukitan. Di sini tersangka kemudian menganiaya korban hingga meninggal dunia. Jatuh dari motor pada saat bermain ke sana. Kemudian juga dari ibu menyampaikan bahwa si anak ini jatuhnya itu di samping rumah. Jadi dengan ada beberapa ketidaksesuaian keterangan inilah yang akhirnya kami melakukan penyelidikan dan kita merangkai dari bukti-bukti serta petunjuk yang kita dapat sehingga kita bisa membuat peristiwa ini terang. Saat ini ibu korban telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat atas pembunuhan anaknya sendiri. Polisi menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, A-News melaporkan. Kericuhan antar kelompok peserta mewarnai lomba gerak jalan Agustusan di Bangkalan, Jawa Timur. Kericuhan terjadi dipicu satu kelompok memaksa masuk ke barisan peserta, padahal mereka tak pernah mendaftarkan diri sebagai peserta lomba gerak jalan. Kericuhan ini terjadi di kawasan alun-alun Kota Bangkalan saat lomba gerak jalan Agustusan hendak dimulai. Belasan orang dari kelompok peserta berbeda terlibat aksi saling pukul. Kericuhan terjadi dipicu salah satu kelompok yang memaksa masuk ke barisan peserta. Padahal mereka tak pernah mendaftarkan diri sebagai peserta lomba gerak jalan. Hal inilah yang kemudian memicu gesekan dengan kelompok peserta gerak jalan lainnya. Sejumlah personel TNI Polri langsung turun tangan mengubarkan para anak-anak muda ini hingga akhirnya berhasil diredam. Pelaksanaan lomba gerak jalan kembali berjalan aman dan kondusif. Kegiatan ini seharusnya menjadi ajang silaturahmi untuk mempererat persatuan dan kesatuan antar anak bangsa, bukan malah menjadi ajang tawuran. Apalagi dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-80. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Lebih dari 1.000 mahasiswa KKN kolaboratif di Lumajang, Jawa Timur ditarik oleh pihak kampus masing-masing meski program KKN belum tuntas. Penarikan mahasiswa KKN dari 8 perguruan tinggi ini buntut dari kasus pencurian 4 sepeda motor milik mahasiswa KKN yang terjadi di 2 lokasi berbeda. Aksi kawanan pencuri membobol rumah kepala desa Tempe Tegah, Kecamatan Tempeh, Lumajang yang juga menjadi posko mahasiswa KKN terekam CCTV. 3 pelaku masuk dengan merusak gembok pagar kemudian mengambil 2 sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Aksi kawanan pencuri ini terjadi saat seluruh penghuni rumah termasuk 13 mahasiswa KKN tengah tertidur sekitar pukul 2:30 pada Jumat dini hari. Aksi pencurian baru diketahui keesokan harinya. Dari 6 sepeda motor yang terparkir di halaman rumah, 2 diantaranya hilang dicuri. Tidak hanya di rumah kepala desa Tempe Tegah, pencurian juga terjadi di kantor kepala desa alun-alun sehingga dalam 2 hari terakhir sebanyak 4 sepeda motor milik mahasiswa KKN raib di gondol kawanan pencuri.
Polisi menduga pencuri merupakan kelompok yang sama. Dan terkesan kejadian ini teror kepada mahasiswa karena mahasiswa yang KKN di Lumajang, karena baru 2 hari kemarin juga kejadian di Balai Desa Alun-Alun, Kecamatan Ranuyoso. Karena memang ini fenomena kejadian kasus curanmor yang terjadi di wilayah Lumajang di 2 tempat, yaitu di Ranuyoso dan Tempe. Itu menimpa adik-adik kita yang sedang melaksanakan KKN. Total 1.328 mahasiswa dari 8 perguruan tinggi yang melakukan KKN kolaboratif akhirnya ditarik oleh kampus masing-masing meski program KKN baru berlangsung 2 pekan. Penarikan mahasiswa ini dilakukan lantaran mempertimbangkan faktor keamanan mahasiswa. Nah ini makanya kita evaluasi lagi dari BIC tadi Jember Lumajang informasikan bahwa sudah selayaknya kita tarik. Memang selama ini, selama saya mendampingi sebagai DPL ya, dosen pembimbing lapangan, baru kali ini ada peristiwa mahasiswa KKN belum selesai. Ini kan baru setengah, mereka baru setengah bulan di desa sudah kita tarik. Hingga saat ini, polisi masih memburu kawanan pelaku curanmor yang menyasar mahasiswa KKN di Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Kesal ditegur, petugas usai salah gunakan padan jalan sebagai lahan parkir pengunjung hingga timbulkan kemacetan. Seorang juru parkir liar aniaya petugas Dinas Perhubungan pada konser Dewa 19 dan Niji di Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti inilah cekcok berujung pemukulan ke wajah petugas Dinas Perhubungan Makassar yang sedang mengatur lalu lintas pada konser band Dewa 19 dan Niji di salah satu pelataran pusat perbelanjaan di Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu petang. Juru parkir liar memanfaatkan situasi membludaknya pengunjung konser dengan tiba-tiba menjadi juru parkir dadakan. Memanfaatkan badan jalan di Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai lahan parkir. Pelaku dengan tega menonjok korban, usai kesal tega ditegur di hadapan petugas lainnya. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mako Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut dan terancam pasal 351 KUHP pidana terkait penganiayaan. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, viral jasa menaikkan motor ke trotoar di mana pemotor harus bayar Rp2.000 di Jalan Pejompongan Raya dekat Gedung DPR RI Jakarta Pusat. Padahal aksi tersebut sudah pernah ramai diberitakan setahun lalu dan kini kembali terulang. Cekcok mulut terjadi antara 3 mama dengan pelaku usaha di Jalan Gemblongan, Surabaya, Jawa Timur. Perdebatan itu dipicu karena pelaku usaha enggan memberikan sumbangan yang disebut untuk kegiatan Agustusan. Pasalnya, saat diminta menunjukkan bukti dari RT RW setempat, mereka tidak bisa melakukannya. Video ini pun viral saat diunggah ke media sosial. Pemilik usaha menduga sumbangan yang diminta ibu-ibu merupakan pungli karena proposal yang mereka ajukan hanya berupa tulisan tangan. Itu mereka datang ke sini bawa kertas HVS gitu, dan itu kertas HVS itu ya tulisan tangan. Kertas HVS itu tulisan tangan. Mereka mengatasnamakan bahwa toko-toko yang di tetangga-tetangga saya itu memberikan nominal yang lebih besar, memberikan nominal 500 sampai 1 juta. Mereka juga membawa salah satu usaha terdekat BUMN. Aksi pungli mengatasnamakan sumbangan acara Agustusan ini sangat meresahkan pelaku usaha. Warga pun meminta aparat terkait untuk menindak tegas para pelakunya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah emak-emak diduga melakukan pungli kepada pelaku usaha di kawasan Gemblongan, Surabaya, Jawa Timur. Mereka mengaku dari RT RW setempat dan meminta sumbangan Rp500.000 hingga Rp1 juta untuk kegiatan Agustusan. Ini kejadian lagi nih, jasa buka tutup portal. Sekelompok pemuda ini memberikan jasa yang tak biasa, yakni menaikkan motor ke trotoar di Jalan Pejompongan Raya dekat Gedung DPR RI Jakarta Pusat. Aksi ini tidak gratis. Setiap pemotor yang meminta jasa mereka dikenakan biaya Rp2.000. Aksi pelanggaran lalu lintas ini pun direkam warga hingga viral. Berapa nih? Ya,
2.000 ya kan. Dalam video viralnya, perekam mengatakan jika aksi ini bukan yang pertama kali. Pada bulan Maret 2024 lalu, jasa naik trotoar berbayar ini ternyata juga pernah viral hingga berujung penutupan dan trotoar tersebut diperbaiki. Usai viral, trotoar kini sudah diperbaiki Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan menambah besi pembatas agar motor tidak bisa melintas. Sementara gerombolan pemuda yang membuka jasa ini sudah kabur usai video kembali viral. Tim Liputan iNews melaporkan.